Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ahibbati fillah wa ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin di salah satu rumah Allah di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi tanda dan isyarat kebaikan yang diinginkan oleh Allah kepada kita semuanya. Sebagai pengingat dan orang yang beriman adalah orang-orang yang suka diingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuat dirinya faham terhadap agama. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan pengingat wahai Muhammad kepada umatmu, karena pengingat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa saya ingin sampaikan ini jemaah rahmatan Allah? Karena di antara sifat yang sering hilang dari diri kita itu adalah tidak suka diingatkan. Yang satu lagi, bosan ketika diingatkan. Betul tidak jemaah? Tapi bagi orang yang beriman dan baik keimanannya, mereka tidak pernah dan tidak akan pernah bosan ketika diingatkan tentang agama Allah, meskipun perkara itu yang sudah pernah mereka dengar mungkin ribuan kali di dalam kehidupan mereka. Ya, oleh karena itu rahmatil Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan perjumpaan kita sekali lagi adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya alhamdulillah kita akan mengawali perjalanan kita insyaallah ta'ala di dalam pembahasan matan, ya, kalau buku yang ringkas dan mudah untuk digunakan seperti ini, ya, matan Kitabul Jami'. Kalau lihat dari judulnya, ini seakan seperti satu kitab yang terpisah, tapi faktanya ini adalah bagian terakhir. Sebetulnya Kitabul Jami' ini dari rangkaian kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Jadi ini sebetulnya bagian terakhir dari kitab Bulugh Al-Maram.
Coba sebelum kita lanjutkan, kitab Bulughul Maram itu berbicara tentang apa? Dan kitab ini adalah kitab yang sangat masyhur di dunia Islam. Jemaah yang bisa jawab dapat hadiah. Silakan Pak Haji. Sahih, ya. Tapi lebih spesifiknya, lebih tepatnya tentang bab-bab fikih di dalam agama Islam. Dapat hadiah. Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bulughul Maram itu berbicara tentang masalah-masalah atau hadis-hadis fikih. Mulai dari bab toharah sampai yang terakhir bab jihad. Bab apa? Jihad. Tapi kemudian Al-Imam Ibnu Hajar menutup bukunya dengan satu bab yang beliau berikan judul Kitabul Jami', dan semua hadis yang ada di dalamnya berbicara tentang adab dan akhlak. Berbicara tentang apa? Adab dan akhlak. Apakah kemudian beliau melakukan ini begitu saja tanpa tujuan? Kata para ulama, tidak. Seakan Al-Imam Ibnu Hajar punya keinginan atau ingin menyampaikan kepada pembaca kitabnya bahwa sepanjang apapun pembahasan fikih, sebanyak apapun seseorang menguasai tentang ilmu fikih, maka semua ilmu itu harus disempurnakan dengan adab dan akhlak. Karena ilmu tanpa adab tidak ada manfaatnya. Tulis jemaah di bukunya. Ini hal yang sering kita lupakan, hal yang membuat kita kemudian menghancurkan ya amalan kita begitu saja. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Dalam Mu'jamul Awsat, Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, fa inna su'al khuluqi yufsidul amala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akhlak atau adab yang buruk itu merusak atau menghancurkan amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yufsidul khallul asal. Sebagaimana cuka itu bisa merusak madu dengan begitu mudahnya. Di antara makanan yang paling awet jemaah itu madu. Madu itu nggak ada expirednya, nggak ada apa? Expired. Jadi mau 10 tahun madu yang baik itu akan tetap sama. Ya. Tapi kalau sudah tercampur dengan cuka, itu hanya masalah waktu singkat, maka dia akan rusak, tidak bisa diminum. Begitu juga dengan akhlak dan adab yang buruk, menghancurkan amal soleh yang sudah dikumpulkan oleh hamba-hamba Allah. Ya, kita butuh bukti jemaah. Apakah ini terjadi kelak pada hari kiamat bahwa mereka yang berakhlak buruk kemudian amal solehnya tidak berguna? Terjadi jemaah. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya pernah ditanya tentang seorang wanita yang ahli ibadah. Ini mungkin pernah dengar hadisnya. Salat, puasa, tudkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Disebut kebaikan-kebaikan dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam sedekahnya. Ghaira annaha, tapi ya Rasulullah, dia tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dengan kata lain, mulutnya tidak baik, akhlaknya tidak baik. Maka apa jawaban atau pendapat Rasulullah SAW tentang wanita seperti ini? Ini bukan hanya wanita saja Pak ya. Ya, ini bukan hanya wanita saja, laki-laki pun sama. Ya, bahkan kalau kita perhatikan jemaah, di zaman ini kadang-kadang kita sulit membedakan mana wanita, mana laki.
Bukan hanya dalam penampilan, bukan, tapi dalam kelakuan. Dalam kelakuan kita nggak bisa bedakan mana laki-laki mana perempuan. Iya, laki-laki itu harusnya banyak ngomong atau diam memang? Diam harusnya kalau laki-laki. Akalnya yang muter. Iya, kalau sekarang enggak. Laki-laki perempuan banyak ngomong. Iya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Akalnya berputar tidak? Tidak. Lebih sibuk dengan perkataan. Ini contohnya. Nah, ketika Nabi ditanya tentang perempuan yang akhlaknya buruk seperti ini, padahal ahli ibadah, kata Rasulullah SAW, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada diri. Hiya finnar. Kata Rasulullah SAW, dia menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ahli ibadah. Makanya seseorang yang banyak ibadahnya, rajin ibadahnya, bahkan ilmunya tinggi, tapi akhlaknya buruk, jangan senang dulu. Apa yang dia miliki dan apa yang dia kerjakan tidak akan bermanfaat sampai dia berakhlak baik. Makanya di akhir kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar mengajari kita ilmu yang panjang, sepanjang-panjangnya itu ribuan hadis, nggak ada gunanya kalau seorang mukmin kemudian tidak punya akhlak dan adab. Minum dulu jemaah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW, jemaah rahmatillah Allah, di antara salah satu tugasnya ketika diutus oleh Allah apa jemaah? Kan Nabi itu diperintahkan untuk apa? Menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama dan yang paling utama. Tapi ada tugas lain. Apa tugas lainnya? Menyempurnakan akhlak. Kalau bahasa Arabnya apa, Pak? Hadisnya sering kita dengar dari SD, insyaallah. Innama betul, hadisnya betul, tapi bukan itu. Hadisnya nggak salah. Innamal a'malu binniyat, hadis sahih. Tapi yang dimaksud bukan itu. Tapi innama bu'ithtu liutammima. Ada riwayat yang menyebutkan makarim, ada yang menyebutkan riwayat masalih, dan maknanya sama. Jadi sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan apa? Akhlak atau perilaku, perbuatan-perbuatan yang baik, makarimul akhlak, masalihul akhlak. Sehingga seorang mukmin kemudian tidak berakhlak baik tidak? Anda ulangi sekali. Seorang mukmin tidak berakhlak baik tidak? Sempurna imannya tidak? Tidak. Masuk surga atau masuk neraka? Maksudnya diancam masuk neraka tidak? Atau dia masuk surga tanpa masuk neraka? Diancam. Meskipun ujungnya masuk surga, tapi dia diancam neraka dulu. Nah, tinggal saya membutuhkan dalil dari hadirin sekalian. Dalilnya apa? Coba jemaah. Dalilnya saya kasih. Bahwa mereka-mereka yang tidak berakhlak itu diancam neraka. Dan sebaliknya mereka-mereka yang berakhlak itu dijanjikan surga, bahkan dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, jamaah rahmatillah Allah, hadisnya sahih. Saya sebutkan hadis yang pertama dulu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya." Di antara manusia yang paling, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang paling aku cintai,
Di antara manusia yang paling aku cintai. Kemudian aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat duduknya dari diriku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah manusia-manusia yang paling dekat, yang paling sempurna atau yang paling baik apa? Akhlaknya. Dan kemudian Nabi bilang, ya, sebelum saya lanjutkan, dari penggalan pertama hadis ini kita tahu bahwa orang yang akhlaknya baik bersama Nabi di mana? Surganya sebelah mana? Paling atas. Paling atas itu surga apa namanya? Firdaus. Kata Nabi, aqrabikum minni majlisan, yang paling dekat tempat duduknya dengan diriku di dalam surga Firdaus pada hari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Dan kemudian Nabi bilang, wa inna min abghadikum ilayya, dan di antara manusia yang paling aku benci, Nabi benci. Kalau Nabi benci, Allah benci. Wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat. Kalau jauh dari Nabi, jemaah, ada dua kemungkinan jauhnya. Bisa jauh masih tetap di dalam surga. Tapi satu lagi kemungkinannya, bisa jauh tapi tempatnya di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini, kata para ulama, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi siapa yang dibenci dan yang paling jauh? Nabi menyebutkan kemudian 3 jenis manusia. Yang pertama, jemaah rahmatillah Allah, as-sarsarun. As-sarsarun. Anda ulangi sekali lagi. As-sarsarun. Siapa as-sarsarun? Jemaah rahmatillah Allah, al-kathirul kalam. Mereka yang terlalu banyak berbicara. Di dalam Islam itu, jemaah, seorang mukmin khususnya, lebih khusus lagi laki-laki, itu tidak boleh banyak ngomong. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa banyak ngomong dibenci? Karena orang yang banyak ngomong, maka orang yang banyak ngomong, maka kesalahannya pasti banyak. Betul tidak, Pak? Iya. Coba saya mau tanya, suka nggak dengan orang yang banyak omong? Kita nggak bicara apa yang diomongkan, tapi banyak ngomong, terus hayo. Suka nggak? Nggak suka. Sahih? Nggak suka? Iya. Apalagi yang dibicarakannya nggak ada gunanya. Ya. Itu dibenci oleh Nabi. 1. Dan itu berkaitan dengan akhlak. Orang yang akhlaknya baik nggak akan banyak ngomong. Kenapa? Kenapa? Karena nabinya mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik. Kalau nggak bisa, diamlah, kata Nabi. Itu akhlak seorang mukmin. 1. Kemudian sifat yang kedua yang paling benci apa? Al-mutasyaddiqun, kata Nabi. Al-mutasyaddiqun itu adalah alladzi yaludhu, ya, lisanahu. Saya terjemahkan saja. Al-mutasyaddiqun itu adalah orang-orang yang kalau berbicara, kalau menggunakan lidahnya, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang sulit dipahami oleh orang lain. Jadi kalau ngomong susah apa? Susah ditangkap sama orang. Itu ngomong naon jelmate gitu. Ada nggak orang yang seperti itu, jemaah? Contoh yang kalau ngomong misalkan ini daerah apa namanya? Nyalindung,
Dinya lindung, kalau bicara sama temannya, you know nggak? Misalkan, ini misalkan. Ya, yang mungkin kebanyakan orang nggak terbiasa menggunakan, bukan nggak bisa, tapi nggak terbiasa. Harus mikir dulu, itu jelema teh ngomong naon. Ya. Dan tujuannya supaya dianggap apa? Intelek. Ini namanya mutasyaddiq. Dan itu paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Namanya apa? Mutasyaddiq. Bahkan dalam urusan agama, kata para ulama, seorang mukmin tidak pantas menggunakan kata-kata yang sulit difahami oleh saudaranya. Nah, boleh. Ya sejenisnya lah. Gak boleh. Pakailah kata-kata yang apa? Mudah difahami. Itu bentuk akhlak yang dicintai Rasulullah SAW. Ya. Di antara dua ini mana yang sulit, Jam? Jamaah, mana yang sulit ditahan, yang mana? Yang pertama, banyak ngomong. Ingat, mulai sekarang ingat, kalau terlalu banyak ngomong, apalagi tidak ada kebaikan di dalamnya, ingat, kita sedang memposisikan diri kita menjadi makhluk manusia yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling jauh tempat duduknya nanti pada hari kiamat. Jelas? Kemudian satu lagi kata Rasulullah SAW, al-mutafaiqihun. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, ana ulangi, al-mutafaiqihun. Kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengucapkan ini dan kemudian ditanya oleh para sahabat. Kata terakhir ini ditanya, ya Rasulullah, kami tahu farfarun itu siapa, mutasyaddiqun itu siapa, tapi kalau mutafaiqihun siapa ya Rasulullah? Jadi sahabat saja nanya, mutafaiqihun itu siapa? Apa sifat dan ciri mereka? Kata Nabi Muhammad SAW, al-mutafaiqihun humul mutakabbirun. Yang disebut dengan mutafaiqihun itu adalah mereka-mereka yang sombong. Dan sombong itu cirinya dua. Pak, orang sombong itu cirinya yang utama cuma dua. Nggak lebih, cuma dua. Kalau dua ini ada, dia sombong. Meskipun miskin, meskipun tidak punya apa-apa, dia dihukumi orang sombong. Karena kita ini sering menghukumi orang, jemaah, kalau punya harta sombong, betul tidak? Padahal yang tidak punya apa-apa pun bisa jadi orang sombong kalau memiliki dua sifat ini. Yang pertama apa? Untuk mesti ingat hadisnya. Ketika diberitahukan kebaikan oleh orang, dia menolak. Atau dalam bahasa nabinya, satu, sombong itu batrul haq. Batrul haq. Menolak kebenaran atau kebaikan yang sampai kepada dirinya. Tahu ini teh bener gitu, tapi yang menyampaikannya, misal contohnya, si eta yang nyampeinnya juga. Enggak, saya nggak mau ikut. Ini namanya orang sombong. Padahal dia tahu yang sampai kepada dirinya adalah kebenaran. Dan ini sadar tidak sadar jamaah sering menimpa diri kita. Betul tidak jamaah? Iya. Ini teh nggak salah, saya setuju. Tapi daah gitu ya. Alasannya banyak. Padahal tinggal menerimanya, tapi kesombongan yang menghalangi diri. Ya. Kemudian yang satu lagi, yang sangat erat kaitannya dengan akhlak, kata Nabi Muhammad SAW, wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah orang yang selalu atau senantiasa merendahkan orang lain, menghina, melecehkan orang lain. Dan siapapun dalam keadaan apapun bisa melakukan ini. Betul tidak jemaah? Iya. Betul ya jemaah? Cik, saya mau tanya jemaah.
Saya mau tanya. Kalau misalkan, misal membeda-bedakan orang karena pakaiannya, yang satu dihormat, yang satu enggak, karena pakaiannya, sombong bukan? Itu sifat sombong bukan? Sombong. Sombong? Sombong. Kenapa? Karena itu merendahkan orang lain. Iya, jelas. Ya, contoh yang lain misalkan merendahkan orang, membedakan orang karena pakaiannya ketika ke masjid misalkan. Gini maksud saya mah, ada kadang-kadang orang itu kalau ke masjid pakaiannya pakai jubah gitu ya. Terus pakai apa namanya? Pakai sorban. Terus nyeletuk we anu ngomong, "Lah, meni hayang pisan siga orang Arab." Ngaca atuh ngaca. Iya, baju siga orang Arab, muka siga orang mana gitu misalkan. Saya mau nanya, mengatakan kalimat seperti itu sombong bukan? Sombong. Karena merendahkan orang lain. Pokoknya setiap perbuatan merendahkan orang lain adalah bentuk kesombongan. Dan yang seperti ini yang paling jauh tempat duduknya dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Makanya aneh kalau ada orang-orang berilmu tapi dia membeda-bedakan orang. Kalau sama yang punya kedudukan senyumnya lebar. Tapi kalau sama orang biasa, iya. Ya, punten ya saya sibuk. Masya Allah, berangkat. Ya, tapi kalau sama yang punya jabatan, waduh disambut. Ahlan wa sahlan marhaban. Maka ilmunya tidak ada gunanya sama sekali. Dia bisa jadi kemudian menjadi penghuni neraka Allah. Karena kata Nabi, manusia seperti itu la khaira, tidak ada kebaikan di dalam. Makanya itu sebabnya kenapa para ulama mengatakan bahwa banyak di antara mereka yang mengatakan ta'allamul adaba qabla al-ilm. Belajar adab dulu, akhlak dulu sebelum menuntut ilmu. Karena yang membuat ilmu itu bermanfaat dan kemudian menjadikan pemiliknya mulia, itu adalah akhlaknya yang baik. Ya, betul tidak jemaah? Betul? Sepakat? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau begitu selesai kajian kita jemaah. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Kita jangan pernah lupa juga, ya, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan, apa lanjutannya? Ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah, sekarang mah jangan sibuk ya dengan amal soleh semata, tapi kemudian meninggalkan akhlak. Karena iman kita tidak akan pernah sempurna sampai akhlak kita baik. Karena banyak manusia yang ibadahnya baik tapi akhlaknya tidak. Betul jemaah? Betul. Sering ke masjid, rajin ibadah tapi menyakiti orang lain. Dan Nabi kemudian mengatakan dalam hadis yang sedang kita bacakan, wa khiyarukum linisaihim. Ini perlu Anda sampaikan. Dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya. Jadi laki-laki terbaik di hadapan Allah adalah mereka yang paling baik kepada pasangan hidupnya. Ini ibu sepakat tidak? Masya Allah sepakat. Ijma'nya. Bapak-bapak sepakat tidak? Hah? Iya, sepakat. Tapi beda sepakatnya sama ibu-ibu. Iya, sepakat, harus sepakat.
Karena kita pun tidak akan menjadi manusia terbaik sampai kita berbuat yang terbaik untuk istri-istri kita. Ya. Dan kebaikan kita itu tidak diukur dari materi, ingat. Yang dimaksud Nabi bukan itu. Tapi menunaikan hak-hak agamanya, menunaikan hak-hak batinnya, menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang laki-laki kepada istri. Ya. Jadi jangan jadi dalil juga ibu-ibu, tapa dengekeun. Ya, tong semena-mena ke pamajikan langsung. Enggak begitu. Ya. Baik. Dengan itu jamaah rahmatillah Allah, kita tahu bahwa adab itu bukan sunnah, bukan. Berakhlak baik itu bukan sunnah, tapi fardu ain. Jangan lupa. Menjadi seorang mukmin yang akhlaknya baik bukan sunnah, bukan mustahab. Maksudnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, enggak. Justru sebaliknya, dia hukumnya fardu ain. Setiap muslim harus berakhlak baik. Karena jika tidak, dia diancam dengan hukuman, masuk neraka. Makanya seorang mukmin itu jangan main-main dengan akhlak. Dan untuk mewujudkan itu bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah ditegur sama Allah gara-gara Nabi pernah apa? Bermuka masam. Kalau bahasa Indonesianya apa yang lebih ringkas? Jamedun mah bahasa Sunda atuh. Baheud sama aja. Asam apa? Buri. Asam budi, Masya Allah. Ya intinya mah cemberut lah. Gitu ya. Cemberut. Dan Nabi cemberutnya pun karena alasan yang sebetulnya bagi kebanyakan dari kita sebetulnya secara fitrah wajar. Kenapa? Karena Nabi diganggu ketika apa? Sedang fokus mengerjakan sesuatu. Wajar. Nabi keberatan. Tapi Allah menegur. Kenapa? Karena itu bentuk tidak baiknya akhlak seorang mukmin. Dan Nabi itu manusia yang paling sempurna akhlaknya di antara yang lain. Jadi kata Rasulullah SAW setelah kejadian itu kepada siapa? Sahabat yang datang tiba-tiba kemudian mengganggu Nabi untuk masuk Islam. Pak Ahsan, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu setiap ketemu Abdullah bin Ummi Maktum kata Nabi, marhaban. Disambut sama Nabi kalau setelah itu. Ya, dengan seorang laki-laki yang membuat diriku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah lagi bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum sampai akhir hayatnya. Ya. Semata-mata karena seorang mukmin itu harus berakhlak baik. Apa surat yang diturunkan oleh Allah sebagai teguran? Jemaah. Abasa wa tawalla. Masya Allah. Ya. Dan kemudian Nabi itu agar senantiasa dijaga oleh Allah akhlaknya, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak. Cuman saya dalam beberapa kesempatan jemaah, saya kalau nanya pertanyaan ini itu biasanya agak jarang yang bisa jawab. Coba sebutkan satu doa saja yang isinya minta akhlak sama Allah. Masya Allah, mumtaz. Ada yang hafal doa ini yang lain? Jemaah? Coba diulang. Antum hafal? Sebelumnya hafal? Lupa. Tadi. Coba yang pertama. Ini dalam satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi Muhammad SAW itu di antara doa beliau, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini biasanya kebanyakan dari kaum muslimin mengatakan ini doa ketika ngaca. Betul tidak? Iya.
Padahal enggak sebetulnya. Enggak khusus ketika ngaca, enggak. Tapi ini adalah doa yang memang khusus intinya meminta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pendek lagi. Ini saya ulang beberapa kali saja, insya Allah hafal semua. Betul? Baik. Allahumma ahsanta khalqi. Apa lanjutannya? Fa ahsin khuluqi. Fa ahsin khuluqi. Ada yang sebelumnya belum hafal dan baru saja hafal, ada angkat tangannya? Allah, coba diulang. Ahsin khuluqi. Masya Allah, dapat hadiah. Allah. Masya Allah. Fa ahsin khuluqi. Artinya, ya Allah, Engkau sudah menyempurnakan rupaku. Fisik sempurna, hidung, mata, wajah, seterusnya. Maka sempurnakan juga akhlak atau perilaku yang aku miliki. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu bisa diminta kepada Allah, sekaligus menunjukkan bahwa akhlak itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki. Jadi rizki itu bukan hanya apa? Biasanya kalau yang disebut rizki menurut kita apa? Wah, cuan ya. Betul. Padahal akhlak juga rizki. Mending miskin tapi berakhlak atau kaya tapi tidak berakhlak? Pasti jawabannya mending kaya dan berakhlak. Paling susah dikasih pilihan. Pengennya yang enak. Baik. Kalau disuruh milih, maka pilihlah rizki yang terbaik, yaitu akhlak. Karena dengan akhlak antum masuk surga, jauh dari neraka, dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Dan bukan hanya itu jamaah, bukan hanya itu. Akhlak yang baik itu bisa membuat kita mendapatkan pahala ibadah terus menerus. Percaya tidak ini jemaah? Percaya? Kenapa percaya? Saya mau tanya. Jangan bilang cek ustad, jangan. Ustad itu boleh dipercaya kalau ngomongnya ini kata Allah, ini kata Rasulullah SAW. Baru percaya. Lamun cek sim kuring, menurut saya, nah itu jangan dipercaya langsung. Karena pendapat manusia itu kemungkinannya dua, apa? Benar atau salah. Yang pasti benar siapa jemaah? Allah. Dan kemudian siapa yang pasti benar? Rasulullah SAW. Jelas ya? Baik, tulis, ada dalilnya. Ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yudriku bi husni khuluqihi darajata qaimin lail wa saimin nahar. Dia bisa mengejar kedudukan atau pahala mereka yang selalu sholat malam dan yang selalu puasa di siang hari dengan akhlak baiknya. Hanya dengan apa? Akhlak baik yang dia selalu lakukan. Meskipun kita nggak sholat malam, meskipun kita jarang puasa sunnah di siang hari misalkan, tapi ketika seseorang berakhlak baik yang mana itu pasti dia lakukan sepanjang hidupnya,
maka dia pantas atau berhak mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang selalu sholat malam dan juga selalu berpuasa di siang hari. Ya, makanya kenapa kata Nabi tadi dalam hadis di awal yang saya sebutkan, ibadahnya banyak tapi akhlaknya buruk, gak baik, masuk neraka. Sebetulnya ada lanjutannya hadisnya. Disebutkan lagi perempuan yang lain, ibadahnya sedikit, tapi dia selalu berbagi sama tetangganya. Meskipun hanya keju, akid itu keju yang yang cair lah. Ada masakan gitu ya. Jadi diproses sehingga lebih lembek, sehingga mudah dimakannya. Akid itu namanya. Itu makanan yang paling sederhana di kalangan bangsa Arab. Orang Arab nggak terlalu suka makanan ini. Maksudnya jarang makan. Tapi dia selalu berbagi nih, nggak pernah menyakiti siapapun. Maka kata Nabi, hiya fil jannah. Dia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akhlaknya membuat dia dapat pahala yang begitu luar biasa. Makanya, ini pertanyaan lagi jemaah. Tolong dijawab ya, jangan bikin jawaban sendiri yang sempurna. Ya, tolong dijawab. Pilihannya, mending sedikit ibadah tapi berakhlak atau banyak ibadah tidak punya akhlak. Nah, itu jawabannya. Itu dulu. Yang lebih baik lagi, ibadahnya banyak, akhlaknya sempurna. Ini yang paling tinggi derajatnya. Tapi ketika kita ibadah pas-pasan, yang wajib dikerjakan yang sunnah sedikit, tapi akhlak kita baik, pasti atau dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Makanya jangan menganggap remeh akhlak. Ya, si eta mah tara duha, tara tahajud, tara puasa sunnah, tapi dia nggak pernah menyakiti siapapun. Bisa jadi dia yang lebih dulu masuk surga dibandingkan kita. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka merendahkan orang lain. Ibadah kita yang banyak belum tentu diterima oleh Allah. Tapi yang pasti ketika akhlak dan lisan kita jelek, amal soleh kita berguguran. Maka jangan kemudian kita menganggap remeh akhlak. Cuman ada pertanyaan jemaah rahmatillah Allah. Akhlak ini jemaah rahmatillah Allah, kuncinya apa?